Nah, berikutnya kita akan belajar himpunan fusi. Ini di dalam teori himpunan fusi, keanggotaan suatu elemen di dalam himpunan dinyatakan dengan derajat keanggotaan atau membership value yang nilainya terletak di dalam selang 0 dan 1. Derajat keanggotaan himpunan A ini ditentukan dengan fungsi keanggotaan. Ya, di situ ada himpunan fusi A, dari A itu X, anggotanya 0 sampai 1. Bandingkan fungsi keanggotaan pada himpunan klasik atau tegas. Nah, kalau yang klasik atau tegas itu anggotanya adalah 0 dan 1. Nah, kalau yang fusi dia derajat keanggotaan atau terletak di antara selang 0 sampai 1 ya. Jadi ada di antaranya 0 dan 1 gitu ya. Logika fusi, nah ini kalau kita mengenal logika fusi, umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian atau uncertainty. Peningkatan dari logika boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian. Nah, jika dalam logika klasik ini ya, dinyatakan dalam binary atau angka 0 dan 1 atau 1 gitu ya, atau misalnya hitam atau putih ya atau tidak. Logika fusi ini menggantinya dengan tingkat kebenaran dan memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan dan juga hitam dan putih ya. Dan dalam bentuk linguistik konsep ini tidak pasti, seperti kata ada istilah kata sedikit, lumayan, dan sangat. Berhubungan dengan set fusi dan teori kemungkinan gitu ya, fusi diperkenalkan oleh Dr. Loki Zedek dari Universitas California Berkeley tahun 1965 gitu ya. Ini ada contoh misalkan seseorang dikatakan tinggi jika tingginya di atas 1,7 meter. Nah, lalu bagaimana jika tingginya 1,69 atau 1,71? Nah, ini berarti uncertainty gitu ya, tidak pasti. Bisa dikurang dari 1,7 atau lebih gitu ya. Dan himpunan fusi ini atau pembelajaran fusi logika fusi selanjutnya nanti akan di lebih dalam ya di mata kuliah kecerdasan buatan. Dan ada himpunan KIS gitu ya, CRISP gitu ya, atau pada himpunan tegas gitu ya. Ini nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A yang ditulis dengan kris A gitu ya. X memiliki dua kemungkinan, yaitu 1 artinya X adalah anggota A, dan juga 0 artinya X bukanlah anggota A. Ada 1 jika diketahui S 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah semesta pembicaraan. Di situ adalah anggotanya A adalah 1, 2, 3, anggota B 3, 4, 5, maka kita bisa melihat nilai keanggotaan 2 pada A. Jawabannya adalah 1 ya. Nah, itu ada himpunan kris dari A adalah misalkan 2, maka jawabannya 1 karena 2 itu elemennya A ya. Dan nilai keanggotaan 4 pada A. Nah, itu notasinya seperti itu ya. Kris A di dalamnya ada angka 4. Dia adalah 0 karena 4 ini bukanlah anggota elemen A. Maka kita bisa cari yang lain, nilai keanggotaan 2 pada B. Jawabannya 0 ya, bukan ya, nggak ada anggotanya 2. Dan 5 pada anggota B, jawabannya ya, karena 5 ini adalah elemen dari B. Kemudian contoh kedua, jika suhu lebih tinggi atau sama dengan 80 derajat Fahrenheit, maka suhu disebut panas. Sebaliknya disebut tidak panas. Nah, maka kita akan membuat ada beberapa kasus di dalamnya, ini misalkan 100 derajat Fahrenheit maka dikatakan panas, dan dimulai juga dari 80,1 karena tadi lebih tinggi dari atau sama dengan 80, dia
dikatakan panas, 80,1 dikatakan panas. Nah, ini ya atau true-nya gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan digambarkan di sebelah kanan itu ya. Angka dikatakan panas dan angka yang dikatakan tidak panas. Misalkan berapa tadi? Belum sampai 80 ya. Misalkan angkanya adalah 79,9 maka dikatakan tidak panas, maupun angka 50 dia tidak panas. Nah, ini lebih penjelasan gitu, lebih tegasnya if suhunya lebih dari sama dengan 80 derajat Fahrenheit disebut panas, dan if suhunya kurang dari 80 derajat Fahrenheit disebut tidak panas. Dan fungsi keanggotaan dari himpunan tegas gagal membedakan antara anggota pada himpunan yang sama. Di sini ada problem-problem yang terlalu kompleks untuk didefinisikan secara tepat. Nah, sehingga ini adalah kekurangannya gitu ya. Nah, contoh yang ketiga, misalkan variabel umur dibagi menjadi 3 kategori gitu ya. Ada muda, berbahaya, sama tua, di mana umur yang dikatakan muda itu kurang dari 35 tahun ya. Kalau berbahaya di antara 35 dan 55 tahun, atau tulisan 35 kurang dari sama dengan umur parubaya, dan umur parubaya kurang dari sama dengan 55 tahun. Nah, dan dikatakan tua jika umurnya lebih dari 55 tahun. Nah, itu ada gambarannya, ada 3 gambar ya. Dari sebelah kiri ada muda jika dia di sebelah kirinya 35 gitu ya. Dan yang tengah di antara 35 dan 55 dikatakan parubaya, dan yang sebelah kanan lebih dari 55 dia dikatakan tua. Apabila seorang berusia 34 maka bisa dikatakan muda. Dan bila seorang berusia 35, nah tadi udah pasti ya, maka ia dikatakan tidak muda gitu ya. Nah, dia 35 masuk rentang katakan masuk rentang parubaya gitu ya. Kemudian bila usianya 35 tahun kurang 1 hari, ya kurang ya, masih tidak cukup 35 karena tadi syaratnya parubaya adalah 35 pas gitu ya, sama dengan atau 35. Maka di sini dikatakan kalau kurang dari 1 hari dari 35 ini tidak parubaya. Apabila seorang berusia 55 tahun maka ia dikatakan tidak tua. Nah, karena syaratnya umur tua tadi lebih dari 55 tahun. Bila seorang berusia 55 tahun lebih setengah hari gitu ya, maka ia bisa dikatakan tua. Jadi jawabannya tegas gitu ya. Please. Nah, dari sini bisa dikatakan bahwa pemakaian himpunan kris untuk menyatakan umur sebenarnya sangat tidak adil. Adanya perubahan kecil saja pada suatu nilai mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan. Jadi cuma selisih setengah hari udah dikatakan sudah masuk gitu ya. Dan himpunan fusi ini digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Seorang dapat masuk dalam 2 himpunan yang berbeda. Misalkan ada gambar yang di bawah itu ya, 42B himpunan fusi untuk variabel umur, muda dan parubaya. Nah, ada muda dan parubaya, ada parubaya dan tua, dan sebagainya. Seberapa besar eksistensinya dapat dilihat pada nilai atau derajat keanggotaannya. Nah, seperti di bawah ada garis ya, garis miring gitu ya, dari muda ke parubaya, jadi dilihat ada perbedaan derajat. Kalau misalkan itu usianya tadi 35, nah 35 itu udah masuk muda, tapi kalau lebih sedikit ke kanan sedikit, misalkan 35 lebih 1 hari gitu ya, jadi ada perbedaan sedikit sehingga masih bisa tetap dikatakan muda, cuman dengan derajat yang lebih tinggi gitu ya, dan dia sudah masuk derajat parubaya. Apabila X memiliki nilai keanggotaan fusi
nya 0, berarti X ini tidak menjadi anggota himpunan A. Sedemikian pula apabila X memiliki nilai keanggotaan fusi X1, berarti X menjadi anggota penuh pada himpunan A. Nah, ini contohnya tadi ya. Ini muda umurnya kurang dari 35, parubaya 35 kurang dari sama dengan umur gitu ya. Jadi umurnya di antara 35 dan 55 gitu ya. Dan tua umurnya lebih dari 55 tahun. Nah, kalau himpunan fusi ini gambarannya gitu ya. Usia 40 tahun termasuk dalam himpunan muda sebenarnya gitu ya. 40 tahun. Nah, ada tulisan himpunan fusi muda angkanya 40, dan Anda lihat ada angka 0,25 termasuk juga dalam himpunan parubaya dengan himpunan fusi parubaya 40, angkanya derajatnya 0,5. Nah, ini kalau angkanya dilihat di 40, di situ Anda lihat, nah 40 ini saya tandain 40 di sini dia sudah masih masuk di derajatnya muda. Angkanya derajat mudanya berapa? 0,25. Sedangkan dia sudah masuk, bisa dikatakan parubaya dengan derajat, kalau Anda lihat garis warna hijau gitu ya. Nah, warna hijau ini derajatnya berapa? 0,5 untuk parubaya. Nah, baik, cukup sekian untuk hari ini ya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf gitu ya. Terima kasih sudah menyimak. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.